Kak Budi. Kak Budi, Hey, walaupun kita nggak jadi onsite, tapi kita tetap bersuka cita dong. pasti dong. Wah. Kita selalu happy. Happy all the time. Nah, apalagi Kak, kita dalam suasana Indonesia. yang Wah, pasti lagi pada happy. Soalnya kemarin kayak dapat apa? betul. Tebel-tebel kantongnya. Tebel-tebel kantongnya, bener banget. Wah, coba siapa di sini yang bersuka cita katakan. Wah, tuh kan bener. Semuanya happy walaupun gak jadi onsite, tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Baiklah, kalau gitu kita mau mulai dengan berdoa bersama. Coba lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau Tuhan Yesus masih berikan kesempatan untuk kami memuji Tuhan, berkumpul dalam Zoom meeting ini Tuhan, semua karena berkat anugerah-Mu, karena kesehatan yang daripada Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami terus mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau siapkan hati kami, berkati setiap device yang kami gunakan, berkati setiap jaringan internet yang kami gunakan, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Wah, ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Oke. Kita mau nyanyi. Lai. Kak, Iya. ada banyak cara menyapa Kak. Oh iya. Ada orang Inggris Amerika bilangnya halo. Halo. Ada yang bilangnya pakai hello. Halo. Tapi ada yang pakai orang Prancis juga pakai hola. Oh lala. Hola. Nah, ayo kita mau nyanyi lagu ini yuk. Yo. Siap-siap yuk. Ikutin gayanya Kak Budi. Betul. Oke. Musik. Musik. Tepuk tangannya yuk. Siap-siap ya. Kita bilang halo halo hello hello hola hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Ayo lagi yuk, halo halo, lebih semangat. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apakah? Ayo semuanya senang yuk. Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu Ada siapa? ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kak, Ya. kayaknya mereka nyanyi sambil liatin gadget doang, kurang Iya seru. nih, bener. Enaknya Heeh. ajak teman. Tapi siapa Kak? Biar rame. Siapa? Bisa dong. Contohnya Siapa? ada Nando. Nando sama siapa? Ajakin Nathan. Oh ya ayo berdua. Bener. Siapa lagi? Ada Nadia. Nah, dia sama siapa? Sama Cici Tasya. Oh, kalau Cici Asia nggak ada? Ada mbaknya. Oh iya, mbaknya diajak. Boleh. Kalau Net Siapa tuh lagi? ada Net di situ. Oh, ajakin Syasha. Joseph. Siapa? Joseph ajakin Nia dong. Yang Adik masalah kesayangan. ini ada juga yang cuma satu orang. Siapa? Nah, Dave misalnya. Dia ajakin papinya, goyang bareng. Panggil semuanya yuk. Ya, semuanya. Ajak Oke. siapa aja boleh, ajak oma, ajak mama, ajak Cici, ada Koko, ajak adik, boleh dong. Oh, jadi langsung diberpasang-pasangan halo-halonya ya. Boleh dong. Musik Kak. Siap. Sudah siap? Halonya gini Ajakin Kak ya. temannya. Halonya pakai tos. Oke. Siap. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya bersuka, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus.
Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Oke. Asik. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, Sebab selalu ada Yesus. Jangan sedih Kak, Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan dong. Yeay. Haleluya. Wah, kalau gitu happy banget Kak. Happy banget dong. Karena Yesus selalu beserta dengan beserta kita. dengan kita. Bersama Kak Budi. Bersama Kak Ripka. Bersama juga adik-adik semuanya. Oh, meskipun di rumah. Tetap sukacita. Haleluya. Yuk, kita tetap berdiri. Kita Betul. mau ada sedikit game. Games. Oke. Oke Kak. Oke. Semuanya hari bersuka. Kita. Haleluya. Yuk kita mau ada sedikit game Kak. Oh iya betul. Siapa yang mau main game? Saya. Wah. Oke, cluenya gampang. Apa? Cluenya itu ikuti Kak Budi. Ikuti Kak Budi. Oke. Ya, contoh Kita Kak. ikut Kak Budi. Contoh. Bukan ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus juga. Oh Nih. gitu. Oke. Kuda-kuda, sapi-sapi. Kuda-kuda, sapi-sapi. Bisa ya? Bisa Ayo. dong. Siap ya? Siap. Siap adik-adik. Siap. Siap. Kuda-kuda, sapi-sapi, sapi-sapi. Kuda-kuda, sapi-sapi. Pinter. Lagi. Kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda. Kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda. Nah, sekarang Kak Budi kasih pertanyaan. Nah, itu ada si Nathan sama Nando. Iya betul. Oke, ayo coba ikutin ya. Nanti tebak ya. Ini ikutin, cluenya ikutin Kak Budi. Cluenya ikutin Kak Budi. Siap? Oke. Siap. Kuda-kuda, sapi-sapi, kuda-kuda. Oke. Wah, mantap. Berapa banyak kudanya? Banyak. Salah dia jawabnya. Ayo, coba lagi. Sekarang Banyak, coba. banyak. Nah, coba. Siapa lagi di situ Kak? Ada si Natania. Ada Natania, betul. Natania, ayo Natania. Siap-siap ya. Coba, di-unmute dulu. Oke. Siap. Kuda, sapi-sapi, kuda. Berapa banyak sapinya? Berapa? Kalau salah nanya sama Bapak. Salah juga. Salah juga. Wah. Cluenya kan gampang ikuti Kak Budi. Coba Kak Ripka. Siap. Coba. Kuda, sapi-sapi, kuda. Kuda, sapi-sapi, kuda. Ya, berapa banyak ayamnya? Berapa banyak ayamnya? Pinter. Jadi Karib kayak dapat hadiah. iya. Jangan jawab 5 atau 6. Dapat angpau. Oke. Ini memang guru ini panutan. Harus belajar dari guru. Oke, baik. Oke, sekarang kita ada game lain Kak. Ada game lagi? Betul. Wah, oke, Yuk, siap. siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi tingkat Siap tinggi. tayangan ini Kak. Ya, sekarang kita mau tebak tokoh Alkitab. Ayo, siap-siap adik-adik ya. Kita mau konsentrasi penuh. Siap-siap ya. 3, 2, 1, mulai. Nah, apa ini ayo? Ada sim sama sop. Wah, ayo. Apa ayo jawabannya? Ya betul, Simpson. Lanjut, pertanyaan kedua. Ada angka A plus termos, ternya dibuang. Ayo, siap-siap apa? Amos. Betul. Lanjut. Wah, apa ini? Ada H ditambah apa ini? Ayo. 2, 1. Iya, Habel jawabannya. Pinter, ada yang jawab nih ya. Yuk lanjut pertanyaan berikutnya. Wah, ada kuda, ada udang.
Apa kira-kira? Ayo. Kunya dibuang, angnya dibuang. Jawabannya adalah Daud. Gampang kan? Lanjut. Yang berikutnya agak susah. Nih. Yes, S-nya dibuang. Plus kuda, K-nya diganti H. Ayo, apa ayo? Yehuda. Ada yang bisa ya tadi ya? Masih salah, nggak apa-apa. Coba berikutnya. Apa ini ya? Apa ini ya? Ayo. 3, 2, 1. Matius. Oke, lanjut berikutnya. Ada yes sama buaya. Yes apa ini? Yes or no? Yes, yes, yes. Ya. Oke. Lanjut. Apa ini? Apa ya? Ayo. Apa? Obaja. Ya. Lanjut. Wah. Ini ada kata yo-nya dicoret sama p-nya dibuang. Yo-nya dicoret, p-nya dibuang. Waktu habis. Yosia. Yes, lanjut. Yang gambar pertama itu dingin-dingin. Yang kedua itu jenis ikan. Ayo, seperti presiden kita bilang, disebutkan 5 jenis ikan. Ayo, iya, itu adalah Esther. Ya, selesai. Tadi itu yang terakhir kak. Iya bener. Sebutkan jenis ikan itu kak. Coba. Banyak yang bingung itu ikan apa kak? Betul. Itu kayak presiden kita. Sebutkan ikan dapat. Sepeda. Enggak ini. Itu ikan teri tadi. Oh, ikan teri. Iya. Oke. Yang biasa disambel. Betul. Iya kak. Yuk Oke. lanjut kak. Lanjut. Wah, seru banget gamesnya. Kak, coba kita mau tes. Tes apa? Adik, Yang mana? masih inget nggak tema kita minggu ini? Coba. Ya. Aduh, ada di flyer. Coba siapa yang tahu? Nanti yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya ucapan terima kasih. Bener banget. Coba siapa yang masih ingat? Kak, Ada. minta hadiahnya sama Kak David aja. Coba siapa yang ingat? Wah, ada di belakang. Tema kita adalah surrender to the king. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus berserah pada Tuhan, Oke. menyediakan semuanya dan menuntun kita. Wah, siapa di sini ada yang percaya pada Tuhan? Wah, yang percaya pada Tuhan masih semangat berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini. Semangat! Yeay! Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways
understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Yeay! Hey, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Everything I Am. Biar ini menjadi doa kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I give it to you, Lord, and do it fully. Every song I sing, every breath I breathe, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it fully. Every song I sing, every breath I breathe, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything
kami ada di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, pakai dan utus kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biar semua yang disampaikan kakak-kakak, guru-guru, asisten berasal daripada Tuhan, masuk dalam hati kami dan menjadi berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semua kita sama-sama katakan amin. Bagi kelas Kak ya. Bagi kelas, siap-siap. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hui. Halo, Shalom David, Shalom Joseph, Adrian, Shalom Nathan. Kedengeran ya suara kakak ya? Ya. Ya, Shalom semua. Selamat hari Minggu lagi. Selamat berjumpa lagi di Zoom-nya Rocky. Nah, kakak percaya kita semua tetap sukacita. Amin? Amin. Ya, kakak anggap kalian semua jawab. Oke, hari ini kita mau sharing firman Tuhan tentang seseorang. Ya, tentang seseorang yang kalau kita lihat orang ini hebat banget ya. Ceritanya di Alkitab itu nggak banyak, nggak panjang-panjang. Kalau kalian pernah baca firman tentang Musa, tentang Daud, tentang Yohanes Pembaptis, atau tentang Paulus, Petrus, itu kan ceritanya panjang banget. Mereka tuh ngapain aja, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan itu diceritain semua. Nah, tapi ada satu tokoh di Alkitab yang diceritainnya itu singkat banget, sangat singkat, tapi dahsyat banget ceritanya. Hari ini kakak akan dibantu sama asisten kakak, Nathan. Coba keluarin screen-nya. Ya. Nah, wah ini gambar orang main ski. Berikutnya, Nathan. Ya, kakak mau kasih lihat ada seorang tokoh di Alkitab di dalam Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Kakak aja yang baca ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henoh, dan Yared masih hidup 800 tahun. Wow, zaman dulu itu orang hidup ratusan tahun ya, adik-adik. Setelah ia memperanakan Henoh, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki, lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, cerita tentang Henoh ini hanya ada dan disebutkan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat ini doang. Dari segitu banyaknya ayat di Alkitab. Tapi kisah yang ditulis tentang Henoh itu dahsyat banget. Di sini diceritakan bahwa Henoh ini hidup bergaul dengan Allah. Ya, ayat 22 dibilang, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Diulang lagi di ayat ke-24, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Adik-adik, menurut kalian, hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa sih? Ya, seperti apa coba? Yuk, kakak mau tanya dulu, mungkin ada yang bisa bantu kakak jawab. Bergaul dengan Allah itu berarti berteman baik, bahkan lebih dekat daripada seorang teman baik, lebih hopeng. Kalau kakak bahasa itu teman hopeng atau teman yang
deket banget yang semua kita tahu tentang dia tahu tentang kita, terus juga kita teman-teman yang sangat baik yang sampai kalau kita nggak perlu ngomong aja teman kita udah ngerti gitu maksud kita. Nah, apa yang kita pikirin, apa yang di hati kita gitu. Teman kita udah tahu gitu. Nah, kurang lebih artinya bergaul dengan Allah itu seperti itu. Atau ada yang mau bantuin kakak nggak? Apa sih artinya bergaul dengan Allah? Coba, kalau ada, raise hand dulu, nanti kakak lihat. Nggak ada ya? Oke. Nah, contoh bergaul dengan Allah itu adalah seperti itu. Henoh, kakak ngebayangin nih ya, kakak membayangkan dari ayat ini. Henoh itu, Kak David, sorry, ini belum ada timer ya untuk reminder. Oh ada, sorry. Jadi 14:25 detik. Ya oke, takutnya bablas jadi 2 hari. Ya. Jadi Henoh ini bergaul dengan Allah itu seperti Henoh itu mengerti betul isi hatinya Allah. Allah mengerti betul isi hatinya Henoh. Jadi seperti seorang sahabat. Kalau kalian punya teman baik, kakak punya teman baik, kalau kakak marah, tanpa kakak mengeluarkan kata-kata kakak marah gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak lagi marah nih, terus teman kakak lihat gitu, tanpa kakak perlu bilang, saya lagi marah gitu. Nah, tapi teman kakak bisa tahu dari ekspresi kakak, karena dia mengenal kakak, karena mereka bergaul dengan kakak. Jadi mereka tahu, oh ini tandanya Kak Siska lagi marah. Padahal misalnya cuma ngelirik doang gitu. Tapi mereka tahu karena mereka mengenal kakak. Kalau kakak seneng terima sesuatu misalnya, terus ekspresi kakak yang gitu doang misalnya ya. Kalau orang nggak kenal kakak, nggak tahu kok kakak itu seneng. Tapi orang yang kenal dekat dengan kakak tahu betul, wow ini seneng banget ini gitu. Nah seperti juga Henoh dengan Allah, mengenal, bergaul ya. Bergaul, orang yang bergaul itu ketemu setiap hari, ngobrol setiap hari, punya hubungan setiap hari, cerita, saling berkomunikasi, dan semakin lama semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin mengenal. Jadi kakak bayangin, jadi Henoh ini keren banget gitu, bergaul dengan Allah, wow, sama Tuhan dia tidak punya batasan, dia bisa cerita apa aja, dan Tuhan juga bisa berkomunikasi dengan Henoh saat itu gitu. Nah, ternyata bukan cuma Henoh aja loh yang bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau kakak sih kepingin banget ya seperti Henoh ini gitu. Apalagi kerennya lagi, dia itu terakhirnya hilang aja gitu. Dia diangkat sama Tuhan. Hilang aja dia. Pokoknya firman Tuhan mencatat dia itu tahu sudah nggak ada ya. Saking deketnya sama Tuhan kayaknya. Nah, kira-kira gambarnya kayak gimana tuh? Coba Nathan selanjutnya. Nah, tuh Henohnya tahu-tahu udah diangkat aja sama Tuhan ya. Firman Tuhan mencatat dia tahu-tahu tidak ada gitu ya. Si Henohnya kurang lebih seperti ini gambarannya, Adik-adik. Nah, gimana sih Kak caranya kita ini juga bisa bergaul dengan Tuhan? Bagaimana kita sama Tuhan itu bisa menjadi sahabat? Bagaimana kita ini bisa dekat sama Tuhan seperti Henoh? Yang paling utama adalah hidup kudus. Karena Tuhan itu kudus banget. Tuhan itu sangat kudus. Jadi nggak bisa kalau kita ini tidak kudus juga seperti Tuhan. Ya, kita nggak sama. Kita memang bukan Tuhan, tapi untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan, kita harus hidup kudus, mempersembahkan diri kita ini sebagai suatu persembahan yang hidup. Apa sih Kak persembahan yang hidup kudus? Yuk kita buka ayatnya, yuk kita baca sama-sama ya. Semua ada di firman Tuhan kuncinya. Ayo Nathan, selanjutnya kita buka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Ini kakak mau minta tolong dong, dibantuin dong, dibacain, gantian ya. Yuk coba Joyce, yuk. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, yang pertama kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice. Jadi kita ini loh menjaga diri kita
pikiran kita, tindakan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kalian baca firman Tuhan, kalian akan dapat tuh, oh harus gimana ya hidup kudus, oh harus bagaimana. Sedikit demi sedikit kalian merubah diri kalian. Kalau yang tadinya kalian suka melawan orang tua, kalau yang tadinya kalian suka bohong, tapi lewat firman Tuhan kalian berubah. Oh aku nggak boleh jahat sama teman, aku nggak boleh berkata sia-sia, berkata kasar, aku tidak boleh bohong. Pelan-pelan kalian merubah hidup kalian karena kalian ingin hidup kudus. Itu adalah persembahan yang hidup di mata Tuhan. Amin. Yuk selanjutnya. Ayat selanjutnya. Nah, sekarang kakak mau minta tolong sama David. 9 David. Oke. Kehendak kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Tuh, ini dikasih tahu nih cara-caranya. Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ayo, selanjutnya yang ke-10. Adrian, coba. Adrian. 10 ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan dalam memberi hormat. Nah, keren kan? Salah satu contoh hidup kudus adalah saling mengasihi, saling mendahului, dan memberi hormat. Bukannya malah pengen diri sendiri yang ditinggikan atau diri sendiri yang dihormati. Bukan, tapi malah kita yang harus lebih dulu memberikan hormat dan saling mengasihi. Selanjutnya, Joseph. Ayat 11. Ayat 11. Tiba-tiba itunya. Bentar ya, nih. Jelas. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah kerajinan kita kendor. Nih kalian sudah membuktikan salah satu kerajinan yang tidak kendor dengan ikut Rocky. Walaupun dari Rocky dari zamannya YouTube, Zoom, datang ke gereja, kalian tetap rajin. Nah, itu juga kalian sudah menjaga hidup kudus. Kakak ancungi jempol buat kalian semua ya, karena kalian selalu rajin. Oke, ayat selanjutnya 12 coba. Aaron. Aaron, ayo silakan ayat 12. Nomor 12 ya, Kak. Oke. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, walaupun di tengah pandemik, di tengah banyak kesulitan, tetap sukacita, tetap berharap, dan tetap tekun berdoa. Oke, selanjutnya ayat 13 dibantu oleh Nathan, coba. Di-unmute dulu. bantulah dalam kekuatan orang-orang kudus yang Allah, dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Membantu orang-orang, membantu teman-teman kalian yang dalam kesusahan. Nah, itu salah satu hidup kudus juga. Yang ke-14, aduh, siapa yang belum? Joyce, ayo Joyce. Kak, Ya, 14 ya. berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuh, kirimkan berkat. Ya, jangan bad words, jangan curse words, jangan mengucapkan perkataan sia-sia, tapi firman Tuhan berkata adalah berkati, bless them ya. Makanya kita harus punya budaya God bless you, Tuhan berkati. It's very nice daripada kita sering mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, sekarang yang ayat ke-15 terakhir, ayo Kak David aja deh. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita.
menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Apa sih arti ayat 15 ini? Yaitu kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengasihi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang lagi happy, kita ikut happy. Kalau ada yang lagi menangis, lagi berduka, kita ikut temenin mereka, ikut berduka bersama dengan mereka. Ini adalah kunci dari mempersembahkan hidup kalian, hidup kakak, hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nomor 1 tentunya percaya kepada Tuhan Yesus, baca firman, memelihara iman kita kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap percaya kepada Tuhan, jadikan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Nah, berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti yang dikatakan oleh Roma 12 ayat 9 sampai 21 ini. Lakukan yang baik, memberikan hormat, tetap rajin, tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kakak lihat ada beberapa dari kalian sudah mulai melayani Tuhan, ya, tetap rajin di tengah segala keadaan. Lalu bersukacita, be happy. Walaupun mungkin kalian udah jenuh online, kalian udah jenuh di rumah. Aduh Kak, baru juga keluar Kak, belum juga sempat makan di luar Kak, atau udah harus kunci rumah lagi, harus di rumah lagi, ya, harus Zoom lagi. Bosen Kak, ya sabar ya. Kakak selalu bilang sama anak-anak kakak, segala sesuatu ada akhirnya. Segala sesuatu tidak pernah selamanya, kecuali kekekalan. Jadi kalau kalian bosen, tenang, semua akan berlalu. Jangan sedih, jangan putus harapan, tapi teruslah berdoa. Terus apalagi tadi firman Tuhan bilang, bantulah orang-orang, ya, bantu. Apa yang bisa dibantu? Kalau orang tua kalian di rumah, sama-sama lagi di rumah, bantulah apa yang kalian bisa bantu. Jangan cuma nonton TV, nonton YouTube, tapi lakukan hal-hal kecil yang bisa menolong orang-orang di sekitar kalian. Atau mungkin kalian punya teman-teman yang memiliki kesulitan, kalian bisa bantu mereka, bisa bantu ngerjain PR, belajar bareng gitu ya. Misalnya ada yang susah, nggak ngerti-ngerti pelajarannya karena online, tapi kamu ngerti, yuk kita Zoom, atau aku ajarin caranya, aku bikinin video tutorial, woi keren banget tuh ya. Jadi itu bisa saling menolong satu dengan yang lain. Kalian menunjukkan Kristus di dalam diri kalian. Nah, terus apa lagi ya kira-kira ya? Berkatilah siapa menganiaya kamu. Mungkin ada punya teman-teman kalian yang suka ngomong hal-hal yang buruk, suka ngatain kalian, bully kalian, suka ngejelek-jelekin kalian. Nggak usah dibalas, adik-adik, nggak usah dibalas. Ya, tapi lepaskan berkat. Lepaskan pengampunan. Ya, kalian harus jadi terang. Nah, kalau kalian sedih, kalian marah, kalian kesel sama teman-teman kalian, ceritanya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Seperti Henoh yang bergaul karib, yang bergaul dengan Tuhan. Kakak yakin dia pasti cerita semua yang dirasakan sama Tuhan Yesus. Kalian juga bisa sama loh, apalagi kalau kalian tiap hari belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Wah, itu keren banget. Terus yang terakhir, bersukacitalah. Ya, ini yang tadi kakak bilang. Jadilah teman yang baik, jadilah sahabat yang baik, jadilah anak yang baik di rumah, jadilah anggota keluarga yang baik di rumah. Jadi kasih kalian itu, kasih Tuhan Yesus yang ada di diri kalian, bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kalian. Amin. Nah, jadikanlah hidup kalian itu sebagai satu persembahan yang hidup. Berat ya Kak? Aduh, banyak banget ini Kak yang mesti dilakukan supaya bisa bergaul dengan Tuhan, supaya hidup kudus. Ya, betul, memang susah. Karena firman Tuhan udah bilang, menuju surga itu susah. Tapi sangat mungkin dilakukan karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan bantu kalian. Oke, yuk kita tutup dengan ayat hafalan. Terakhir, Nathan. Yuk, semua sama-sama kita baca ayat terakhir sebelum kita kembali ke main ya. Sama-sama kita baca ya. 1, boleh dinyalain aja suaranya, nggak apa-apa semua. Yuk, sama-sama.
1, 2, 3. sampai 16. Tetapi hendaklah kamu Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup. sebab ada tertulis kudus kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus karena Tuhan kudus. Ya. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Siska. Sama-sama Kakak. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tadi sudah berdoa belum di breakout room? Belum, Kak. Kita tutup doa di sini, Kak. Baik. Kalau begitu, mari kita doa. Tunggu, Kak. Tunggu. Bapaknya Joseph yang ganteng banget. Oh, Bapak Budi Kita mau aja. bilang terima kasih dulu sama guru-gurunya itu loh, Kak. Oh iya, betul. Adik-adiknya, ayo bilang terima kasih. Yo. 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama adik-adik semua. Terima Ya, kasih. mau main game lagi nggak? Nando, Minggu Nathan. depan pelayanan lagi. Nanti ada tante katanya dia. Oke. Kak, kalau enggak kita tutup dalam doa, Kak. Iya, Bapak Budi aja yang memimpin dalam doa penutup. Budi aja. Oke. Iya, Budi aja. Pakai H. Ayo, teman-teman sekalian semuanya, kita mau berdoa penutup. Kita mau siapkan hati kita ya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau kami boleh Zoom meeting pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan setiap yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyerah dan berserah kepada Tuhan saja, karena hanya Engkau saja yang mampu membuat hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, berkati berlipat kali ganda. Sampai minggu depan pertemukan kami lagi supaya bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin.